Hello lads, hello everybody, saya Miller and welcome to my channel. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan project augmented reality yang telah kita buat pada bagian pertama dari tutorial augmented reality series ini. Di mana pada bagian pertama kita sudah melalui introducing atau pengenalan, starting up atau membuat project baru, and establish Vuforia AR SDK atau menggunakan Vuforia AR SDK sebagai core code pada project kita kali ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengcoding atau merekayasa software development kit dari augmented reality Vuforia. So, tanpa penjelasan lanjutan, let's get into it. Oke, saya sudah membuka project kemarin yang telah kita buat pada video sebelumnya, di mana sudah ada AR post test, yaitu scene yang terdapat dalam aset dari Unity-chan berserta UI dan model dari Unity-chan serta interaktif button di mana kita bisa mengubah pergerakan dan model atau pose dari Unity-chan. Namun scene ini tidak akan kita gunakan lagi, kita akan membuat yang baru untuk bagian yang kedua ini karena kita mau atau merekayasa Vuforia tersebut. Jadi kita ke scene di tab project, lalu di dalam scene ini ada sample scene, namun kita tidak akan menggunakan sample scene. Kita create, klik kanan create, lalu cari yang namanya scene. Kita membuat scene, lalu kita namai main game. Kita klik 2 kali. Dan di sini akan menjadi starting project ataupun tampilan project kita pada bagian kedua ini. Kita delete main camera. Biarkan directional light dan klik kanan. Vuforia Engine AR camera. Di sini saya akan jelaskan mengapa saya tidak membuat project baru dan membuat project dari yang sudah ada sebelumnya. Karena pertama, di dalam project yang ini sudah ada Vuforia Engine AR SDK, dan yang kedua adalah kita tidak perlu lagi mengkonfigurasi Vuforia dengan ya application license key ataupun camera device. Tidak perlu lagi kita mengutak-atik situ lagi. Kita langsung masuk ke sini saja. Lalu kita buat create empty game. Kita buat game manager sebagai secondary core code untuk game augmented reality yang kita buat nanti. Oke, kita buat lagi create empty. Kita namai tracker leads, dan di dalam tracker leads kita klik kanan Vuforia Engine image. Nah, image target apa itu? Kalian bisa lihat pada video sebelumnya, link ada di deskripsi. Dan apa itu AR kamera, link juga ada di deskripsi untuk bagian yang pertama kemarin. Oke, untuk starting up bagian kedua ini kita cukup segini dulu. Kita ke Unity-chan official website kembali untuk mendownload 3D dari Unity-chan. Untuk 3D kalian bisa 3D apa saja. Saya download dari official website Unity-chan ini karena disitu sudah di aset tersebut sudah ada yang namanya animasi, habis itu pose text dan sebagainya. Di situ juga banyak karakter 3D bagi kalian yang mau simple untuk membuat game AR ataupun game yang lainnya. Kalian bisa ke sini. Ya, kita sudah ke website dari Unity-chan official website. Lalu kita ke data download. Sebelumnya maaf kalau misalnya suara saya rada-rada serak karena akhir-akhir ini saya rada-rada gak enak badan. Kalau misalnya kalian tidak bisa bahasa Jepang, kalian tinggal pencet
tombol IN ini sehingga bisa tertranslate. Kita scroll ke bawah dan I agree with terms of Unity-chan license. Oke, kita masuk pada tampilan download. Kalian bisa pilih yang mana saja yang kalian suka. Oke, setelah kita cari, saya akan memilih ini, SD Kuhatku-chan, model of the school uniform styles from Osugakuen in summer winter. Jadi kita tinggal download dan kita tunggu saja. I'll be back for the moment. Oke, setelah kita sudah mendownload 3D model yang kita inginkan, kita kembali lagi ke Unity. Lalu seperti biasa kita ke Asset, Import Package, Custom Package. Oke, di tempat download ini kita sudah ada Unity Package SD Kuhatku-chan. Kita tinggal klik saja lalu open atau open. Kita tunggu decompressing dan segala macam jenisnya. Oke, di sini ada list dari Unity Package SD Unity-chan. Untuk saat ini kita perlu semuanya. Kita tinggal pencet import. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu iterasi tersebut, kita langsung saja ke Vuforia Dev Portal untuk mempersiapkan tracker yang kita akan masukkan ke dalam project kita. Oke, ketika kita sudah masuk, kita langsung saja ke Target Manager dan kita upload image target yang kita ingin gunakan dalam project kita kali ini. Ini saya add database baru. Kalau misalnya kalian mau pakai database yang lama, silahkan. Oke, seperti kemarin kita menggunakan single image dan kita choose file. Oke, setelah kita memencet tombol browse, saya di sini sudah mempersiapkan 3 image target. Sebetulnya ini dari website Unity, namun tidak apa-apa karena ini untuk tutorial. Kita klik satu-satu, kita upload satu-satu. Kalau misalnya kalian mau menggunakan image target yang lain, silahkan. Kita open saja dan kita masukkan satu persatu. Seperti yang kemarin saya jelaskan, width ini maksudnya width and height, karena ini berbentuk kotak, jadi ya misalnya saya inginkan 2 meter, kita menggunakan meters sebagai default unit scale dan namanya kita ubah dan kita ulangin begitu terus sampai semuanya terupload. Karena ini 3 karakter, saya mengupload 3, jadi kita tunggu saja untuk proses uploadnya. Saya akan kembali lagi. Oke, setelah kita sudah masukkan semua tracker image target yang sudah kita tentukan, kita bisa lihat di sini rating dari image target yang telah kita masukkan. Misalkan as example, kita ke salah satu tracker kita. Lalu kemarin sudah saya jelaskan show features dan sudut-sudutnya telah terlihat. Jadi dia menyatakan bahwa image ini akan dapat dideteksi oleh tracker dengan sangat mudah kalau misalnya bintang 5 seperti ini ratingnya. Oke, karena kita ada 3 trackernya, kita download database atau all, lalu kita pilih Unity Editor dan kita tunggu saja sampai download selesai. Oke, ketika download selesai, kita masuk lagi kembali ke Unity. Di sini create new folder. Saya akan menamai ini 3D models. Lalu kita pindahkan folder Unity-chan tadi ke 3D models. Oke, di sini ada error, tapi tidak usah khawatir karena kita tidak memerlukan script dari Unity-chan-nya. Jadi tinggal delete saja. Sebelum kita melanjutkan ke codingan, kita ingin menginput database dari image tracker kita ke dalam project kita. Jadi import package, custom package, dan di sini sudah terlihat jelas tutorial part 2 sesuai dengan nama tabel database dari Vuforia websitenya. Open dan kita tunggu saja. Langsung saja kita pencet import dan telah terlihat bahwa image target kita tadi sudah dimasukin. Ini dia trackernya. Kita ke image target, kita namai misalnya Kuhaku sesuai dengan nama karakter kalian, terserah, dan kita pencet CTRL-D, maka ini akan mengcopy paste secara output otomatis. Kita ingin copy paste lagi, kita namai ini Yuko Misaki.
Kita cek salah satu. Pertama ke Kohaku, dan image targetnya atau database-nya kita ubah menjadi tutorial part 2, dan image targetnya kita ubah jadi Kohaku Otori, sehingga pada scene di sebelah sini akan terpampang jelas tracker dengan gambar karakter yang kalian suka, dan kita akan mengulangi sampai semua karakter mendapatkan tracker masing-masing. Ya, bisa dilihat di sini 3 tracker yang sudah kita masukkan tadi. Masukkan image target behavior-nya, kita kembalikan transform dot position-nya dengan cara mereset saja. Oke, setelah itu kita lupa game manager belum di reset transformation-nya. Lalu kita ke Unity 3D, Unity Chan SD Kohaku Chan, lalu ke models, dan di dalam models ini ada model-model 3D dari Unity Chan dan kawan-kawan. Jadi ya kita tinggal drag saja ke dalam masing-masing dari tracker di dalam parent dari tracker list ini. Untuk Kohaku kita drag ke sini Kohaku. Lalu untuk Misaki kita masukkan Misaki ke dalam tracker Misaki, dan Yuko ke dalam Yuko. Jadi masing-masing 3D model ini masuk ke dalam masing-masing dari tracker list yang sudah ditetapkan atau kita tetapkan dalam database dari website Vuforia tersebut. Oke, dan kalau misalnya ada masalah dengan 3D-nya, misalnya berwarna pink semua, kalau misalnya sekarang ini kita tidak ada masalah, tidak ada problem. Kalaupun ada masalah problem, jadi seluruh karakter berwarna pink, berarti ada masalah di dalam shader tersebut atau di dalam material tersebut. Itu cara yang mudah sekali. Kita tinggal ke materials, cari di dalam folder dari 3D yang telah kita download, dan di sini ada material banyak. Kita cukup ganti saja shader ini menjadi mobile, lalu Vertex Lids. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Universal Render Pipeline, jadi di dalam shader drop down ini kita tinggal cari Universal Render Pipeline seperti ini juga. Listnya ada Vertex Lids atau Baked Lids seperti itu. Jadi tinggal ganti mobile Vertex Lids, dan kita bisa lihat di sini bahwa shadow dari pantulan cahaya directional light, jadi sebelah sini gelap dan sebelah sini terang, dan itu juga bisa memfix kehilangan atau hilangnya shader seperti itu. Jadi kita harus setting ulang melalui yang tadi, cara yang tadi. Oke, kita ini kalau misalnya kalian mau ganti namanya, di sini saya ganti nama jadi supaya nanti gampang memanggil nama objek 3D dalam game manager. Oke, Kohaku, Misaki, Yoko. Kita tidak perlu seluruhnya tidak perlu diubah, namun hanya nama depannya ataupun masing-masing nama ini harus ada supaya saat dipanggil oleh script nanti bisa langsung berelasi istilahnya gitu. Oke, ketika kita sudah selesai memasukkan 3D, kita save. Oke, kita sudah selesai save. Kita buat UI-nya dengan cara klik kanan, lalu UI, dan di sini ada pilihan kita mau menggunakan background. Jadi kita tidak memerlukan panel, namun kita memerlukan image. Dan di sini auto generate canvas dan event system. Nah, ini merupakan kesatuan dari UI. Kita tidak bisa melihat UI-nya, maka kita tinggal klik toggle button dari 2 dimensi ini 2 kali di canvas. Jadinya seperti ini untuk tampilan dari UI Unity yang merupakan satu kesatuan dari main game. Kita ke slot game, ataupun kalau misalnya kalian belum ada ini slot game, bisa ke Windows, General, dan Game. Kita setting ini menjadi landscape 1280 kali 720. Kalaupun kalian belum ada ini, kalian bisa menekan plus, lalu kalian masukkan width and height-nya. Dan kita inginkan ini itu berada di sebelah background image, ini berada di sebelah kanan daripada layar HP kita.
nantinya. Jadi ya image, kita namain dulu background, kita setting rect transformnya, jadi ya klik yang kotak ini, lalu kita pencet Shift Ctrl Alt dan kita klik yang bagian pojok kanan bawah, langsung berpindah. Lalu untuk anchor-nya kita setting seperti ini. Kita drag dulu panah putih yang transparan, kita drag sesuai dengan keinginan kita. Jadi 0,7 di bagian minimum X-nya dan 0,7 di bagian minimum Y, serta kita diamkan 1 untuk supaya gambar ini mengikuti rect transform ataupun anchor dari yang sudah kita tentukan. Kita tinggal ubah ini menjadi 0, 0, 0, dan 0. Oke, kita zoom bagian ini. Kita memerlukan teks untuk nama dari karakter dan deskripsi dari karakter. Kita tinggal klik kanan pada background, pada parent background, UI. Di sini ada 2, text mesh pro atau teks, karena ini untuk latihan. Jadi saya defaultnya saja teks. Lalu pencet Shift Ctrl Alt dan kita klik kotak ini lagi. Kita setting menjadi stretch, tapi stretch up, dan ini berubah menjadi ke atas. Kita ubah rect transformnya rada-rada ke bawah lagi. Kita ubah jadi 0,8. Lalu kita ubah semuanya yang 4-4-nya left, top, right, bottom menjadi 0. Ubah teksnya menjadi karakter name. Dan alignment-nya seperti di teks editor yang lainnya, kita ubah menjadi rata tengah dan posisinya di tengah. Kita beri nama ini untuk karakter name. Kita add baru lagi dengan cara klik kanan, UI, lalu text again, dan ini kita beri nama deskripsi karakter. Kita ubah anchor-nya yang putih ini lagi, kita drag. Ini kita ubah menjadi 0,8 karena tadi yang sebelumnya juga 0,8. Untuk top, left, right, bottom kita nolkan semua, sehingga stretch dengan anchor-nya. Untuk alignment, karena ini deskripsi karakter, kita tidak perlu alignment-nya. Dan kita kembali lagi ke karakter namespace atau place. Kita inginkan dia untuk page width, jadi dia besar, dan font style-nya bold dan italic. Untuk fontnya kalian bisa download di Google. Jadi ya download lalu tinggal ditaruh di dalam project scene kita atau project tab kita, dan otomatis akan terdetek di sini. Kalian tinggal langsung pilih saja sesuai dengan selera kalian. Dan kita kembali lagi ke description karakter. Font style kita ubah menjadi italic, atau kalau misalnya kalian mau sesuai selera kalian apa saja. Dan tidak perlu pakai page width, namun kita besarkan menjadi 20 atau sesuai dengan selera kalian. Dan apapun yang terjadi karena kita sudah setting up anchor-nya, maka jika kita ubah ini menjadi portrait, ini akan ikut seperti ini juga, mengikuti layar HP. Jadi ya fleksibel. Ya, sesuai dengan masing-masing layar HP. Kita kembalikan lagi ke sini. Setelah ini semua sudah kita buat, kita kembali lagi ke sini dan kita mau disable semua 3D ini. Tinggal karena di dalam game manager atau 3D model ini terdapat di sebelah nama karakter itu ada checklist atau toggle button, yang dimana jika kita disable ini, maka karakter akan hilang atau menghilang ataupun di hide seperti itu. Kalau misalnya kita enable ini, maka karakter akan muncul kembali. Ini kita setting
sepertinya Kohaku terlalu besar. Seperti itu, kita mark semua dari 3D model ini, lalu kita uncheck semua sehingga tidak terlihat oleh main scene kita. Kita save. Nah, sebelum kita masuk ke codingan, saya ingin menjelaskan dulu algoritma dari detection karakter ini. Jadi ya, saya ingin supaya ini terdisable semua untuk pertama kalinya saat start dari game. Lalu saat AR kamera mendeteksi, atau saat kita menyorot kamera itu, AR kamera sistemnya mendeteksi tracker dari si ketiga karakter ini, sehingga kita bisa membaca stringnya. Maka salah satu dari ketiga karakter ini, jika salah satu tracker ini kedetek, maka salah satu dari model karakter ini akan di-enable atau diperlihatkan kembali. Oke, itu saja untuk pertama kalinya. Mari kita membuat scriptnya. Script, lalu kita create folder ini untuk game manager. Kita buat lagi script folder, lalu ini data dari karakter. Nanti saya jelaskan. Kita buat foldernya dulu. Yang terakhir adalah euforianya. Oke, kita sudah buat ini. Kita masuk dulu ke game manager dulu. Kita klik kanan, create C# script. Kita namain game manager. Kita tunggu sampai compiling dan membaca script kita. Oke, ketika game manager sudah selesai dibaca ataupun di compile oleh Unity Game Engine, kita dengan mudah bisa memakainya dengan cara klik Game Manager dan drag script ini ke dalam slot inspector dari Game Manager tersebut.